Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi Iwan Pila Jamian bisa hadir di kajian Muslim Biker Indonesia Bogoraya Chapter. Alhamdulillah, bismillah, kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk tetap bisa belajar bersama-sama. Semoga niat kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kami ucapkan jazakumullah khair untuk semua jami'an, jazakumullah khair untuk Sohibul Bait Om Gusman beserta keluarga. Yang qadarullah Om Gusman sendiri tidak bisa hadir karena ada uzur syar'i di luar. Insya Allah tidak lama mungkin ya, karena jaraknya juga tadi cukup jauh untuk yang ikut riding, yang memang dibawa muter nih sama RC kita Om Sunjaya nih, yang treknya hanya kira-kira setengah jam dibuat sampai 2 jam lebih kita muter-muter, alhamdulillah. Tapi memang itulah biker. Biker ini kita bukan hanya motoran, tapi memang wasilah untuk syiar dakwah. Karena memang berbasis dari hobi kita riding, dan itu pun riding pun bukan hanya motor besar, tapi ada motor sedang, motor kecil, matic, semua hadir insya Allah. Vespa juga motor ya Ji ya, termasuk ya. Oh skuter itu ya, oh skuter ya. Alhamdulillah. Tapi ada juga yang rodanya 4 itu, cuma namanya mobil ya. Iya, tapi tetap aja kendaraan insya Allah dihitung sebagai pahala hadir ke sini insya Allah. Setiap tetes bensin, setiap tarikan gas, injekan gas yang kita lakukan semoga menjadi amal pahala kita kelak. Nah, insya Allah untuk waktu karena sudah cukup siang, kita dimulai aja untuk Ustadz Abdurrahman Dhani Hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sap, sini Jap. Afwan, anak di depan. Nggak tahu nih Ustaz disetak mau gimana ya. Kopinya milik ini. Iya, jadi nggak bisa ngopi sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah ahibati fillah, rahman wa rahimakumullah jami'an. Juga Masya Allah yang hadir sekarang bukan hanya my brother fillah, juga sister fillah juga ikut hadir. Ya Bapak, Ibu-ibu, ya saudara-saudariku semua, Masya Allah, kesempatan yang indah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konsep kajian ya outdoor ya, sekaligus untuk merefresh aktivitas kita sehari-hari. Nah, yang sebelumnya kita sibuk dengan hiruk pikuk dunia, sibuk dengan macetnya Jabodetabek, ya sibuk dengan hal-hal yang mungkin membuat penat kepala kita, maka sah-sah saja kalau kita keluar nushah, rehlah, ya wisata, apalagi wisatanya dalam keadaan kajian, nikmat. Ya, sebagaimana disebutkan Nabi SAW, likulli amalin syirrah, wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad najah, atau faqad anjah. Wa man kanat fitratuhu ila ghairi dhalik faqad halak. Kata Nabi SAW, ya, barang siapa yang mereka dalam keadaan beramal, setiap harinya beramal, kita ini pasti ada semangatnya. Tatkala semangat, pasti ada futurnya, lagi malasnya, lagi down imannya. Barang siapa yang lagi down imannya,
kemudian dia kembalikan atau arahkan donnya iman dia kepada sunnahnya Nabi, ya, maka apa? Dia termasuk orang yang najah, termasuk orang apa? Yang sukses, ya, orang yang sukses. Sebaliknya, barang siapa yang ketika imannya lemah, lagi futur, kemudian diarahkan kepada selain sunnahnya Nabi SAW, faqad halak, maka dia termasuk orang yang celaka. Maka dia termasuk orang yang celaka. Ini rahmanakumullah jami'an. Sebagaimana maklum, ya, apapun kendaraan kita itu hanya fasilitas. Mau motor, mau mobil, motor kecilnya, motor sedangnya, motor besarnya, fasilitas, nggak ada masalah. Siapa yang jadikan masalah? Rasulullah juga punya onta, yang ontanya Rasulullah harganya 100 dinar. 100 dinar kalau kita rupiahkan, bayangkan, 1 dinarnya itu 4 gram. Seandainya 1 gram itu 1 juta, berarti 100 dinar berapa? 400 juta. Kalau itu untuk keperluan Rasulullah SAW dalam berdakwah, dalam berjihad, apakah tercela? Bukan perkara yang tercela. Sebagaimana keperluan mobil, ada mobil, harga juga beda-beda. Fa'ini rahmatullah, motor yang kita punya, apapun motornya, bukan untuk sombong-sombongan, tapi apa? Untuk ketaatan kepada Allah. Dan itu wujud syukur kita. Kalau motor nggak dirawat, motor nggak dipakai, motor digunakan untuk maksiat, ini namanya tidak mensyukuri nikmat Allah dari harta kita. Nah, motor itu dipakai, bukan dipajang. Ya, motor itu dirawat biar nggak rusak. Motor itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk bermaksiat. Motoran untuk pacaran, motoran untuk narik perhatian. Nah, bukan rahmatullah. Sekali lagi kembali kepada hati kita masing-masing. Dan Allah dan Rasulnya tidak menuntut kita untuk merobek hati saudara kita, untuk melihat apa yang ada di dalam isi hati saudara kita. Kita nggak tahu. Ya, bahkan Ibnu Qayyim sendiri pernah berwasiat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bisa jadi kalian berbuat maksiat itu bermanfaat bagi kalian. Loh, kok bisa? Kata Ibnu Qayyim, iya, bermaksiat tapi diiringi dengan taubat. Kenapa? Biar kita nggak tertipu dengan ketaatan kita. Maksiat diikuti taubat, dia berjalan di muka bumi dalam keadaan dia terus tunduk kepada Allah, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bisa jadi orang yang berbuat amalan saleh bisa jadi buruk dari sisi apa? Dari sisi dia ujub dengan amalannya. Ya, merasa sudah mendatangi ketaatan kepada Allah, merasa sudah menegakkan tauhid, merasa sudah berdakwah, merasa sudah sholat 5 waktu, merasa sudah puasa. Tapi apa? Dia lupa bahwasanya dia juga terjerumus dalam maksiat. Sehingga apa? Dia lebih condong kepada merasa taat, ujub. Akhirnya apa? Dia akan terjatuh dalam malapetaka. Ini wasiat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kesempatan yang sangat indah ini dalam pertemuan setiap pekan kedua, setiap bulannya bersama MBIBR, ya, dengan kecap kita, Juen, dan juga tim-timnya. Juga pertama kali ini kami sampaikan juga jazakumullah khair kepada Ji Gusman sekeluarga telah memberikan fasilitasnya untuk bisa kami kajian sambil menikmati nikmatnya udara, nikmatnya pemandangan, nikmatnya perjumpaan persaudaraan kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu riwayat yang dengan sanad yang sahih, pernah Nabi menyebutkan, sesungguhnya nanti akan ada di sekitar arsy Allah itu mimbar-mimbar. Dan mimbar-mimbar itu ada di antara mimbar-mimbar itu ada hamba-hamba Allah yang wajahnya bercahaya, yang pakaiannya bercahaya, pakaiannya dari cahaya. Kemudian kata Rasulullah, sampai orang-orang ini membuat para syuhada, orang yang mati syahid, dan para nabi itu iri. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siflana manhum. Ya Rasulullah, kasih kabar kepada kami, siapa mereka ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang di dunia saling mencinta karena Allah dan sibuk dengan mencari kecacatan saudaranya. Cinta karena Allah, bukan cinta karena fisik, bukan cinta karena kendaraannya, bukan cinta karena hartanya, bukan cinta karena kedudukan, murni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka
yang apa? Saling berziarah karena Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang saling bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk mereka. Bayangkan, dijadikan pakaian dari cahaya, wajah bercahaya. Ya, belum lagi Nabi SAW menyebutkan hadits al-Qudsi yang Allah telah berkata, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya walil mutajalisina fiyya walil mutazawirina fiyya walil mutabadilina fiyya. Allah berkata, seyogyanya kecintaanku kulimpahkan kepada mereka siapa? Mereka yang saling duduk karena Allah. Kita termasuk duduk karena Allah, menuntut ilmu, ya, saling berziarah karena Allah, cinta karena Allah, dan saling tolong-menolong karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan sekian banyak dosa kita, kebaikan kita bisa menghapus dosa-dosa kita. Ya, dengan dosa kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kalau sudah cinta dengan hambanya, Allah akan panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulan fa'ahibbah. Ya Jibril, aku telah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan. Allah memerintah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memanggil para malaikat yang lainnya. Ya, kemudian malaikat Jibril berkata, innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbu. Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka kalian wahai para malaikat, cintailah si fulan. Subhanallah. Ya, ini sebab-sebab Allah limpahkan cintanya kepada kita. Jangan sampai menjadi orang yang Allah murkai. Di antaranya saling ziarah seperti ini. Ya, apapun fasilitasnya, bagaimanapun caranya, kalau apalagi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan pintu-pintu kebaikan. Ini muqaddimah dari kami. Kita masuk sekarang dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, ya, karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Antum buka halaman 75. Qala muallif rahimahullah, war-rabbu huwal ma'bud, war-rabbu huwal ma'bud, wad-dalilu qawluhu ta'ala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Ilmu yang kita bahas adalah termasuk asyraful ilm, termasuk ilmu yang paling mulia, yaitu ilmu tauhid, yang syarat mutlak diterimanya ibadah nggak akan dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Ibadah nggak akan dinamakan ibadah kecuali dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Allah telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berkata Imam Ahmad, ay ya'budun wa yuwahidun. Yaitu apa? Beribadah kepada Allah tapi dengan syarat, yaitu harus bertauhid. Sebagaimana wasiat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, ibadah bila tauhid seperti salat tanpa wudu. Ibadah tanpa tauhid seperti salat tanpa wudu. Makanya penting beribadah dengan ilmu, apalagi ilmunya tauhid. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketahuilah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya apa? Ketahuilah iman, ketahuilah tauhid, ketahuilah syahadat. Ya, syahadat ini namanya ketahuilah, berarti apa? Diwajibkan apa? Fa'lam. Apa artinya fa'lam? Ketahuilah. Artinya ketahuilah, butuh ilmu enggak? Butuh ilmu. Di sini menunjukkan apa? Wajibnya kita beriman dengan ilmu. Itu penting. Kalau kita beriman tapi kita nggak berilmu, kita akan terjatuh dalam kesyirikan. Apakah cukup seorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah? Iya, cukup dia masuk Islam. Tapi ada lawazimnya yang harus dia datangi. Kalau dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia nggak menuntut ilmu, maka dia akan terjatuh dalam kesyirikan, yang mana kesyirikan nanti akan menjadi pembatal syahadat dia.
Makanya penting untuk mengilmui. Wa ar-Rabb, ya, ar-Rabb sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya, bahwasanya definisi ar-Rabb, ya, sebagaimana dikatakan Al-Allamah Ibnu Qasim, ar-Rabb adalah mimma yutlaqu alaihi al-ma'bud, yaitu apa-apa yang dimutlakkan padanya peribadatan, itulah ar-Rabb. Apa-apa yang dimutlakkan kepadanya peribadatan. Ya, kama annahu yutlaqu 'alal khaliq, sebagaimana dimutlakkan atas khaliq, hamba, khaliq sang pencipta, ya, wal raziq wal malik wal mutasarrif wa murabbi jami'al khalq bin ni'am. Jadi artinya Rabb adalah dimutlakkan seperti Al-Khaliq, sebutan Al-Khaliq. Al-Khaliq adalah pencipta. Ar-Razik, pemberi rizki. Al-Malik, ya, yang memiliki kerajaan. Al-Mutasarrif, yang mengatur semesta alam ini. Dan Murabbi Jami'al Khalq bin Ni'am. Dan dialah yang memelihara semua makhluk ini dengan segala kenikmatan. Inilah maknanya Rabb. Ya, makanya dinamakan Tauhid Rububiyah, ya, dari sisi sini. Contoh, kalau ada seorang, ya, ini kisah nyata terjadi di daerah Hadramaut, wanita lama nggak punya anak, pergi ke kuburan wali, ke kubah kuburan wali, permisi untuk punya anak. Kebiasaan mereka, ya, seperti apa? Berdiri di atas kuburan, kaki kanan di sebelah kanan kuburan, kaki kiri di sebelah kiri kuburan. Dan wanita ini sengaja tidak pakai pakaian dalam. Permisi akramakumullah, karena terjadi kisah nyata. Kemudian sambil memasukkan tanah kuburan ke kemaluannya. Ijlibli al-aulad, datangkan kepadaku anak. Ya, ngalap berkah dari kuburan wali melalui apa? Tanahnya wali. Ini termasuk syirik apa? Syirik besar. Tapi syirik apa? Jenis terjerumus dalam jenis penyelewengan tauhid apa? Pertama rububiyah. Kenapa? Karena Ar-Razik, siapa Ar-Razik? Allah. Sedangkan yang memberi anak siapa? Nah, ini. Ya, di masa silam, di zamannya Nabi SAW, orang musyrik nggak pernah terjatuh seperti kesyirikan semacam ini. Dan di zaman kita terjadi. Berarti orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan di zaman kita lebih parah atau lebih mending? Lebih parah. Di zaman masa silam mereka nggak terjatuh dalam syirik rububiyah. Di zaman sekarang rububiyah pun mereka terjatuh. Lebih parah nggak? Nah, ini gambarannya. Nah, maka apa? Allah Razik, harusnya dia minta rezeki kepada Allah, bukan kepada wali. Ya, bukan kepada wali. Dan sekaligus, ya, dia termasuk syirik uluhiyah. Dari sisi apa? Dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan doa termasuk tauhid apa? Termasuk apa? Perkara apa? Doa termasuk ibadah-ibadatan, ya, termasuk peribadatan. Berarti kalau berdoa hanya kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. War-Rabb huwal ma'bud, dan Rabb adalah al-ma'bud. Ya, ma'bud itu apa? Yang diibadahi. Abada ya'budu ibadatan. Fa huwa ma'bud. Ma'bud itu yang diibadahi. Siapa yang diibadahi? Allah Subhanahu wa taala. Di sini mu'allif ingin menggambarkan bahwasanya Rabb itu adalah yang mencipta, memberi rizki, dia mempunyai kerajaan, dia yang mengatur semesta alam. Kalau Allah Rabb seperti ini, berarti pantas untuk diibadahi apa enggak? Sangat pantas untuk diibadahi. Sedangkan manusia kalau sudah meninggal nggak bisa dengar apa? Doa orang yang di atas kuburan, ngalap berkah kepada kuburan, nggak bisa dengar. Ya, maka apa? Dan mereka nggak bisa mencipta, mereka nggak melihara semesta alam, berarti mereka nggak pantas untuk diibadahi. Ini yang dimaukan mu'allif rahimallahu ta'ala. Kemudian mu'allif menyebutkan surat Al-Baqarah ayat 21-22. Dan seringnya penjelasan Nabi terkait dengan tauhid, ya, itu bicaranya terkait dengan seperti ini, tauhid seperti ini ketika sebelum hijrah ke Madinah. Ya, sering Nabi, ya, sekian lamanya berdakwah dengan tauhid. Maka jangan bilang dakwah tauhid adalah
dakwah yang baru, dakwah yang diada-adakan, dakwah yang diciptakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Bukan. Semua nabi berdakwah di atas tauhid, berdakwah di atas Islam. Nah, fa Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai para manusia. Ya. Lihat Allah memanggil dengan sebaik-baik panggilan. Ya ayuhan nas, wahai sebaik-baik manusia, atau wahai para manusia. Wahai para manusia. Artinya apa? Allah sayang dengan hambanya. Di sini Allah konteksnya bukan bicara hanya kepada orang muslim, tapi non muslim, kepada orang musyrik. Dipanggil apa? Ya ayuhan nas, wahai para manusia. Coba. U'budu rabbakum, sembahlah Rabbmu alladzi khalaqakum, yang dia Allah telah menciptakan kalian. Biar kita ingat, sembahlah Allah, Allah yang menciptakan kalian. Berarti apa? Jangan sembah sesuatu yang nggak menciptakan kalian. Itu maksudnya. Jangan sembah pohon, jangan sembah berhala, jangan sembah sapi, jangan sembah kuburan wali, jangan sembah dan seterusnya. Ya, ya. Maka ini apa? Mafhum mukhalafah yang bisa dipahami. U'budu rabbakum. Diingetin sama Allah, sembahlah Allah. Dia Allah yang menciptakan kalian. Berarti yang tidak menciptakan kalian gak layak untuk disembah. Lalat saja ditantang oleh Allah untuk menciptakan, mereka gak mampu. Ya, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya, Allah gak malu untuk menciptakan lalat, ya, nyamuk, dan yang lebih besar dari nyamuk. Nyamuk, lalat, kecoa, kalajengking, cicak, Allah gak malu, ya. Kenapa? Karena mereka dikasih permisalan dengan ba'udhah, seekor nyamuk. Nyamuk saja yang kecil, mereka nggak bisa cipta. Ya, bagaimana mereka mau menyembah apa? Berhala-berhala atau manusia yang mengaku sebagai wali. Nyamuk, Masya Allah, kalau seandainya ada robot nyamuk, nggak kebayang baterainya kayak apa. Nah, kalau habis ngecasnya, kabelnya kayak apa. Saking kecilnya coba. Manusia mah. Maka apa? Sembahlah Allah, dia yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan dia Allah yang menciptakan juga orang-orang sebelum kalian untuk mentadabburi. Ya, Allah yang mencipta siapa? Orang-orang atau mencipta kita dan orang sebelum kita. Mungkin ada, diingatkan di sini, ada orang yang mengaku-ngaku mereka paham Nabi Isa, Nabi Musa, mereka tahu Nabi Ibrahim, ya, kisah-kisahnya. Mereka tahu Nabi Nuh, mereka tahu Nabi Adam alaihissalam yang mereka elu-elukan, ya. Dan di sini disebutkan, dan Allah lah yang menciptakan mereka semua. Nabi Adam gak layak untuk disembah. Nabi Musa alaihissalam gak layak untuk disembah. Nabi Isa alaihissalam gak layak untuk disembah. Nah, makanya Nabi SAW sebelum wafatnya, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku itu kuburan yang jadi berhala yang disembah. Sebagaimana apa? Umat-umat yang sebelumnya. Dan dikabulkan doanya Nabi Muhammad SAW sampai detik ini, kuburan Nabi SAW di Masjid Nabawi dijadikan 3 lapis. Ya, ketika ada orang mau ngalap berkah, ada satgas amar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ketika ada orang beberapa zaman, beberapa kurun sudah berlalu, mereka mencuri jasadnya Nabi, dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Pernah dulu kami sebutkan kisah sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar. Pernah Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitabnya Durarul Kaminah, ya, permata yang tersembunyi. Ya. Waktu itu Nabi SAW hendak dicuri jasadnya. Ketika hendak dicuri jasadnya, raja yang ada pada waktu itu dimimpikan berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpinya. Dalam mimpinya berjumpa, Rasulullah minta tolong kepada raja agar raja ini membantu membatalkan makarnya orang yang mau mencuri jasadnya Nabi. Kemudian mimpi kedua kali, mimpinya sama persis. Mimpi ketiga kali, mimpinya sama persis. Kemudian raja ini bertanya kepada ulama yang hidup pada waktu itu. Kemudian apa kata ulama yang hidup pada waktu itu? Sebenarnya mimpi kamu ini adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar Nabi Muhammad minta tolong agar kamu menangkap pelaku yang akan mencuri jasadnya. Kemudian raja ini mengirimkan jenderal dan pasukannya. Dikirimkan jenderal dan pasukannya ke kota Madinah.
ya, dan jenderal dengan kecerdasannya membagi-bagi uang di sekitar hotel-hotel di Madinah. Dan hotel di masa lalu sangat dekat dengan kuburan Nabi, Masjid Nabawi. Sangat dekat sekali. Tidak seperti di zaman sekarang karena perluasan-perluasan. Sehingga sangat memungkinkan mereka nginep di hotel dan ingin menggali lubang mengambil ke arah kuburan Nabi SAW. Kemudian beberapa hari kemudian jenderal ini tanya kepada pihak-pihak resepsionis hotel. Ditanyai, ada nggak di antara para penghuni hotel yang tidak mau menerima uang infak dan sedekah dari kami? Nih, kemudian dijawab tidak ada yang menolak kecuali 2 orang ada di kamar ini dan kamar itu. Kemudian didatangi 2 orang tadi yang ada di kamar tersebut. Kemudian jenderal ini bertanya, "Man antuma? Siapa kalian berdua? Kenapa kalian tidak menerima uang infak dan sedekah dari kami?" Ya, kemudian baru mereka dipaksa untuk membuka pintu. Kemudian para pasukan masuk ke dalam kamar tersebut. Didapati ada papan yang menutupi lantai, dan papan tersebut ketika diketok ada seperti ruang hampa. Ternyata setelah dibuka, ruang hampa tersebut adalah galian lubang yang mengarah kepada kuburan Nabi SAW. Kemudian ditanya, "Man antuma? Siapa kalian berdua?" Kemudian dijawab oleh mereka berdua, "Nahnu Nasraniyan." Kami adalah orang Nasrani yang dikirim oleh kaum kami untuk mengambil jasad kalian. Kemudian diambillah 2 orang ini oleh jenderal, dipenggal kepala mereka berdua. Fa ini rahmatullah jami'an. Nah, sampai Nabi SAW apa? Berdoa agar kuburannya tidak dijadikan apa? Untuk ngalap berkah. Maka kalau ada orang yang saleh, ketika ada orang yang hulu kepada dia, maka hendaknya sikap dia apa? Menasihati kepada para santrinya, para muridnya, para penggemarnya. Ketika ada orang yang delosor, mau salaman, nyungsep, ya, harus jalan dulu panjang, ya, kemudian sungkem, harusnya bukan ridho. Berarti apa? Dia ridho untuk dijadikan tauhid. Nggak boleh. Harusnya dia bilang, "Wallah, hadza ghulu." Ini perbuatan hulu, berlebihan. Bukan haknya seorang manusia untuk dilakukan seperti ini. Nggak boleh kamu lakukan seperti itu. Ini harusnya, kalau orang tauhidnya kuat, bukan maghrur, bukan tertipu dengan dunia, tertipu dengan julukan sebagai wali, tertipu dengan apa? Orang-orang yang begitu banyak mengelulukan dia. Tidak. Ya, katakan, "Hadza ma yajuz, wallah haram." Ya, "Hadza laisa fi haqqil makhluq, hadza haqqul khaliq." Ya. Nah, demikian rahimakumullah jami'an. Kemudian juga Allah sebutkan berikutnya, "Walladzina min qablikum," dan dialah Allah yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, "la'allakum tattaqun." Semoga kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa. Termasuk yang bertakwa yaitu yang menegakkan tauhid dan meninggalkan kesyirikan, yang mendatangi ketaatan kepada Allah, yang menjauhi dari segala wujud kemaksiatan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bagi kalian semua yaitu bumi, ya. Dia yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Dia yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Hamparan di sini bukan berarti bumi itu harus datar. Karena ulama khilaf, bumi itu bulat apa datar. Ya. Di antaranya bukan berarti ini mutlak diartikan firasya di sini artinya datar. Datar menurut kita karena kita kecil, bumi sangat luas sehingga ditampakkan datar. Tetapi ketika dilihat dari jauh, memang bumi itu bulat, yastadir, bulat. Fa was-samaa'a binaa'a, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bagi kamu itu langit sebagai atap. Coba kita diajak tadabbur oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk Allah, manusia, orang sebelum kita, bumi, kemudian langit. Coba, langit tanpa atap. Siapa di antara kita yang bisa menciptakan ada atap tanpa tiang? Ya, kalaupun menciptakan mungkin mereka masih butuh bantuan gravitasi, pakai anti gravitasi misalnya. Tapi tetap itu ciptaan manusia dan ciptaan Allah sangat besar. Langit yang tanpa atap. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan dari langit itu air. Ini menunjukkan air itu turun dari atas. Menunjukkan apa? Uluhiyah, menunjukkan apa? Sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala, ulunya Allah. Ya, bahwasanya Allah itu di atas.
menunjukkan ada arah di atas. Ketika air diturunkan, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kami jadikan dari air semua itu bisa hidup, termasuk tanaman ketika hidup. Ketika sudah hujan turun dari atas, turun ke bumi, tanaman hidup dari biji, kemudian tumbuhnya ke atas. Sama, hujan turun dari atas, tanaman tumbuhnya ke arah atas, menunjukkan ada apa? Sisi ada yang di atas, Sang Khalik. Kemudian fa akhraja minats tsamarati rizqan lakum, dan kami keluarkan atau kami hasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan biar kita tadabburi. Buah-buahan itu bukan muncul karena berhala, bukan muncul karena wali, bukan muncul karena siapapun, tapi apa? Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan rezeki. Sangat disayangkan, Allah kasih kita rezeki, kasih udara yang segar, dikasih hujan, dikasih harta, dikasih pakaian, dikasih keluarga, dikasih anak, ya, dikasih kenikmatan, tapi apa? Kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh sangat hina sekali orang yang mensekutukan Allah. Setelah dikasih rezeki, kita enaknya berbuat maksiat. Malu nggak sama Allah? Malu dong. Dikasih rezeki, ada istri, ada keluarga, ada anak, ada kendaraan, ada rumah. Subhanallah, ketika menghadapi dosa, maksiat, ngentengin dosa. Dosa kecil. Gampang, ntar juga dihapus. Saya melangkahkan kaki ke masjid paling dihapus. Wudhu paling dihapus. Ketika seseorang ngentengin dosa, saat itu dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar. Hati-hati makanya. Sebagaimana datang dari riwayat Ibnu Mas'ud juga hadits Nabi SAW, seorang muslim yang imannya kuat, kalau melihat satu dosa, belum dosa besar, dosa kecil aja, seperti apa? Kal jabal sayaqau alaih. Seperti gunung besar yang akan menimpa kepala dia. Tapi orang kalau imannya lagi lemah, dia menganggap apa? Dosa itu seperti apa? Kadzubab yaqa'u fi anfih. Seperti seekor lalat hinggap di hidungnya. Sebentar lagi juga terbang. Nah, kalau kita melihat kita gampang-gampang berbuat maksiat, ketahuilah, kita yang tahu, diri kita yang tahu, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang orang ketiga nggak tahu, hanya kita sama Allah. Kita imannya lagi kuat apalagi lemah. Kalau kita nyentengin dosa, saat itu iman kita sedang lemah. Fala taj'alu billahi andada. Maka jangan jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala andada. Andada itu adalah nid, jamak dari nid. Ya, yaitu zahir. Ya, yaitu apa? Tandingan. Dan tandingan di sini ada 3 tingkat, sudah kita lalui. Ada orang yang menjadikan tandingan Allah Subhanahu wa taala, tandingan ini dijadikan derajatnya lebih tinggi daripada Allah. Allah masih di bawah tandingannya. Kedua, ada yang tandingannya dijadikan apa tandingannya? Sama, sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia jadikan oleh makhluk ini tandingan itu ya di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini adalah termasuk syirik. Ya, semuanya syirik. Ya, mau tandingan di atas Allah dijadikan setara dengan Allah, di bawahnya Allah, tetap itu adalah apa? Sekutunya Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun. Jangan jadikan tandingan bagi Allah, ya, sedangkan kalian dalam keadaan apa? Kalian dalam keadaan tahu. Kalian dalam keadaan tahu. Qala Ibnu Katsir rahimallahu taala, berkata Ibnu Katsir, ya. Ibnu Katsir berkata, dia termasuk ulama tafsir, namanya Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar Al-Qurashi Ad-Dimashqi Al-Hafidh Sahib At-Tafsir. Dia termasuk ulama tafsir, ya, hidup sekitar kurun ke-7. Nah, dan beliau, kitab tafsir beliau termasuk kitab tafsir yang paling bagus. Disebutkan sanadnya dengan rinciannya, tafsirnya, ya, betul-betul kitab tafsir yang sangat indah. Dan berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, beliau berkata, al-khaliqu li hadhil asya huwal mustahiqu lil ibadah. Kata beliau, hanya pencipta makhluklah, ya, yang menciptakan segala sesuatu ini, itu yang berhak untuk diibadahi. Hanya apa? Hanya sang pencipta. Namanya pencipta, ya mencipta, bukan seperti yang dikatakan Namrud. Ya, di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, apa kata Namrud? Ya, ketika Nabi Ibrahim mengatakan, adapun Rabbku, dia bisa mencipta, dia bisa menghidupkan, dia bisa mematikan.
Apa yang dilakukan Namrud? Kemudian Namrud memanggil satu orang, ya, dan Namrud membunuh orang tersebut. Ini buktinya aku bisa membunuh dia. Iya, kamu bisa membunuhnya, tapi kamu nggak bisa menghidupkan. Sedangkan Rabbnya Nabi Ibrahim bisa menghidupkan. Al-Khaliq yang mencipta, menghidupkan, mematikan, dia yang pantas untuk diibadahi. Barakallahu fikum. Kemudian rahmanakumullah jami'an, langsung lihat halaman 79. Ya, antum lihat halaman 79. Akhwat, coba dibaca halaman 79. Macam-macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Dibaca dulu matannya. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha. Mithlu al-Islam wal iman wal ihsan wa minhu du'a wal khauf wal raja wat tawakkulu war raghbah wal rahbah wal khushu' wal khasyah wal inabah wal isti'anah wal isti'adzah wal istighatsah والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الجن ayat 18 فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون Al-Mu'minun 117. Ahsan. Kemudian berikutnya, yang berikutnya coba dibaca artinya, gantian baca artinya. Om Umar, dibaca artinya. Macam-macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Contoh-contohnya iman dan ihsan. Contoh lain adalah doa, khauf, Roja, rahbah, khusyuk, khasyah, inabah, isti'anah, isti'adzah, penyembelihan, nazar, dan lain-lain, yang semuanya diperintahkan oleh Allah agar hanya ditujukan kepada Allah semata. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya masjid-masjid adalah kepunyaan Allah. Karena itu janganlah kalian beribadah kepada seorang di samping beribadah kepada Allah. Al-Jin 72:18. Maka barang siapa mengarahkan salah satu ibadah kepada selain Allah, ia adalah musyrik dan kafir. Dalilnya adalah firman Allah. Dan barang siapa beribadah kepada Tuhan lain di samping kepada Allah, padahal tidak ada satu alasan pun baginya tentang itu, maka benar-benar alasannya adalah ada pada Rabb-nya. Sungguh tiada beruntung orang-orang kafir itu. Al-Mu'min 40:1. Ahsan, jazakumullah khair. Kemudian rahmatullah, ya. Apa habis baterainya? Tes. Oh, mati lampu. Nah. Taib, barakallahu fiik. Kalau kita lihat, ya, ada ucapan mu'allif rahimallahu ta'ala, beliau ingin menyampaikan pesan-pesan kepada kita, di antaranya untuk memurnikan tauhid. Ya. Fa Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat juga dalam surat Al-Fatihah, ya, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Apa artinya iyyaka na'bud?
bukan padamu kami menyembah, tapi ada kata yang lain. Hanya. Karena iyyaka yaitu apa? Taqdimul ma'mul, ya, yang harusnya di belakang harusnya apa? Na'budu iyyaka. Harusnya apa? Na'budu iyyaka, tapi iyyaka diletakkan di depan. Berarti memberikan makna apa? Al-hasr. Al-hasr seperti apa? Seperti makna artinya apa? Hanya kepadamu. Iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami minta tolong, ya. Maka ini diantaranya apa? Ingin disampaikan apa? Oleh muallif, pengarang kitab, untuk kita memurnikan tauhid. Sebagaimana disebutkan Ibnu Abbas, beliau mengatakan setiap tempat di dalam Al-Quran yang ada kata-kata kalimat u'budullaha, ya, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, artinya apa? Ai wahadullah, yaitu artinya apa? Esakan Allah, tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba, ini Ibnu Abbas, ahlinya tafsir, yang didoakan Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikan dia orang yang faqih dalam urusan agama, dan jadikan dia orang yang faham dari ilmu tafsir. Ya, dan beliau menafsirkan kalau ada kata-kata ubudullah, artinya apa? Ai wahadullah, yaitu esakan Allah, tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk apa? Kedudukan apa? Kewajiban yang paling agung adalah apa? Tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, keadilan yang paling adil adalah tauhid. Nah, dan kezaliman paling zalim adalah kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Wa ini rahmanakumullah jami'an. Wa kedudukan tauhid, ya, dalam ibadah seperti kedudukan ruh bagi jasad kita. Seperti kedudukan wudhu bagi salatnya kita. Orang yang berjalan di muka bumi, berjalan dalam keadaan dia nggak punya tauhid, seperti apa? Seperti jasad tanpa ruh. Seperti mayat yang berjalan, mayat hidup, tapi nggak punya ruh. Ya, sebagaimana orang sholat tanpa wudhu. Sebagaimana ibadah tanpa tauhid. Nah, jangan sampai jadi orang-orang yang apa? Mereka itu hanya menjadikan tauhid itu hanya kadang-kadang saja. Tauhid dikeluarkan, tauhid ini ketika kapan? Ketika dalam keadaan terhimpit. Ya, ketika naik perahu, ya, ini Om Umar naik perahu nih. Ya, naik perahu di ombang-ambing ombak yang sangat besar. Ya, subhanallah, kita pernah berjumpa dengan nelayan, teman dekat kami, karena kami tinggal dulu di dekat sekitar 150 meter dari laut. Dan laut Arab ini memang subhanallah ajib. Hewan-hewannya, ikan hiunya lebih ganas daripada di laut di negeri kita. Subhanallah, di antara mereka sampai saking mereka takutnya, apa kata mereka? Demi Allah, orang yang tauhidnya paling kuat adalah para nelayan, kata dia. Ya, orang yang tauhidnya paling kuat adalah para nelayan. Kenapa demikian? Karena ketika dia di tengah laut, ombak betul-betul mengombang-ambing dia, dalam keadaan terkadang bahan bakar habis, dalam keadaan ikan hiu, macan putih, hiu tutul dan sebagainya sudah mengelilingi perahu dia hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma sallim sallim ya Allah, Allahumma sallim sallim. 15 hari di atas laut dalam keadaan tidak ada makanan, dalam keadaan bahan bakar habis, jauh dari pulau, jauh dari bantuan, nggak ada telepon, HP, handy talkie juga nggak ada. Apa yang ditujukan hanya kembali kepada Allah. Sampai waktu itu mereka nangis-nangis, ya. Sampai waktu itu mereka betul-betul apa? Sujud istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka subhanallah ketika jalan jam 8 malam hanya menggunakan speedboat yang hanya 10 meter. Berjalan menggunakan speedboat, tiba-tiba speedboatnya nggak jalan, ya. Kemudian ketika speedboat nggak jalan, di center jam 8 malam nggak ada bintang, nggak ada bulan yang menerangi mereka. Di center ternyata apa? Mereka berada di atas punggung ikan paus. Doa sama Allah, istighatsah. Semua 10 bersaudara nangis. Doa sama Allah. Ya Allah, salimna ya Allah, salimna ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Dengan istighatsah mereka murnikan ibadah mereka. Mereka mendapati ikan paus, punggungnya tenggelam, dan perahu bisa jalan lagi. Subhanallah. Ada di antara mereka subhanallah, ketika
sudah di tengah lautan 60 mil dari tepi pantai, ya, mereka sedang membersihkan perahu mereka, tiba-tiba datang ikan hiu, yang lain sudah pada naik perahu, tinggal satu orang. Kalau naik perahu, tidak akan ngejar waktunya dengan kecepatan hiu 80 sampai 100 km per jam. Sehingga dibiarkan sama teman-temannya, jangan naik, biar kamu di bawah. Ya. Kemudian teman-temannya ngelemparkan batu sampai jauh dan hiu berarah ke batu, kemudian diangkat satu teman ini, ya, dan hiu kembali lagi dengan kecepatan yang lebih tinggi sehingga separuh badannya sudah dimakan. Bagaimana perasaan kita? Yang ngangkat tubuhnya, jasadnya, kemudian separuh tubuhnya sudah dimakan ikan hiu. Alhamdulillah masih muncul dari lisannya la ilaha illallah. Masya Allah. Ya, kemudian yang ngangkat, demi Allah, bagaimana perasaan hati kami melihat tubuh dia langsung dimakan ikan hiu. Nah, dalam keadaan terhimpit seperti ini, dia nggak tahu apa yang ada di bawah laut, dia nggak tahu kapan dia akan selamat. Maka saat itu betul-betul dia akan memurnikan kepada Allah. Lupa dengan berhalanya, lupa dengan walinya, lupa dengan orang soleh yang dielulukan sama dia. Ya, sebagaimana ini pun terjadi di orang-orang kafir dari kalangan musyrik, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Qala ta'ala, fa idza raqibu fil fulki da'wu Allah mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Mereka ini orang-orang musyrik, ketika mereka menunggangi perahu, ya, mereka berdoa kepada Allah, mukhlisin, betul-betul mereka itu ikhlas. Ini orang musyrik. Orang musyrik kalau di atas perahu diombang-ambing ombak yang sangat besar, betul-betul istighosanya sama Allah. Gak inget lagi istighosah sama kuburan, gak inget lagi istighosah sama wali, gak inget lagi istighosah sama sapi, gak inget lagi istighosah sama pohon-pohon, enggak. Ingatnya hanya Allah semata, ya, dimurnikan untuk Allah semata. Tapi ketika mereka selamat sampai daratan, apa? Mereka kembali kepada dalam keadaan apa? Syirik. Ini yang bisa diambil perbedaan orang musyrik di masa lalu sama musyrik di masa sekarang. Orang musyrik di masa lalu terjadi syirikan ketika kapan? Dalam keadaan apa tadi? Dalam keadaan senang, riang, gembira, sukses dari ombak, sukses dari malapetaka, baru berbuat syirik. Ketika terhimpit, mereka berbuat yaitu tauhid, doa betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang di zaman sekarang seperti apa? Dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan senang, berbuat syirik. Ketika dalam keadaan riang gembira, ketika dalam keadaan luang, ya, bahagia, mereka rutin apa? Ngalap berkah. Mereka rutin nyembah pohon, mereka rutin nyembah berhala. Ya, ketika datang tsunami, ketika datang banjir, ketika datang gempa bumi, ketika bumi ditenggelamkan, lebih parah lagi. Ketika di Gunung Rinjani 1400 kali gempa terjadi, apa yang didapati di bawah kaki Gunung Rinjani? Kepala-kepala sapi, tumbal-tumbal. Subhanallah. Harusnya ketika ditimpa seperti ini, harusnya semakin ikhlas. Bukan semakin apa? Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afiyah. Fa ini rahmanakumullah jami'an. Kemudian sebagaimana disebutkan muallif rahimallahu taala, bahwasanya jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan dengannya untuk kita beribadah, ya, itu sangat banyak jenis-jenis ibadah, ya. Dan sebelum kita masuk jenis-jenis ibadah, coba sambil murojaah, apa definisi ibadah? Bahasa Arabnya dulu. Apa definisi ibadah sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Definisi ibadah banyak ulama yang menyebutkan, tetapi yang paling komplit, yang paling syamil, kamil adalah definisi yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di antaranya dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Apa definisi ibadah? Barakallahu fikum. Nah, definisi ibadah, segala sesuatu yang mendatangkan kecintaan kepada Allah. Nah, ini definisi menurut siapa? Bukan direktur CNN, bukan ya? Nah, ada yang lainnya? Segala sesuatu yang mendatangkan kecintaan pada Allah. Ada yang lainnya?
Nyari contekan, tafadhol. Ada yang lainnya? Kang Zul? Hah? Apa definisi ibadah? Definisi ibadah, barakallahu fikum. Ada door prize-nya nggak ini? Ada, Zat. Ada door prize-nya. Kalau bisa jawab, kasih door prize. Bismillah. Souvenir ya udah. Souvenir, Masya Allah. Ya. Definisi ibadah, Sun? Segala macam penamaan yang diridhoi Allah dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Nah, tambah lagi, masih kurang. Dan menjauhi larangannya. Bukan, tambah lagi. Yang nampak ataupun Tidak tak nampak. Nah, ulangi, definisi ibadah harus hafal. Ya, sehingga apa? Kita tahu ini masuk ibadah apa bukan. Nah, apa definisi ibadah? Ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal a'mal wal minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Segala penamaan ya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti akhir kata disebutkan di sini bagiannya penggalannya. Diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah dari ucapan, perbuatan yang nampak dari anggota tubuh kita ataupun yang nggak nampak dari hati kita, termasuk ibadah hati. Makanya ada ibadah yang nampak dari lisan atau ibadah yang dari anggota tubuh dan ada ibadah hati. Dan ini masuk dalam kategori iman. Iman itu masuk semuanya. Lisan, hati, amalan. Kalau ada yang mengatakan iman itu cukup dengan lisan. Ya, iman cukup dengan lisan, nggak perlu amalan, nggak perlu hati. Ya, akhirnya orang munafik, orang yang pertama kali masuk orang yang beriman. Ya, dan hati-hati munafik itu nggak semuanya orang munafik muslim. Ya, ada orang munafik yang munafik amalan. Munafik amalan ini masih muslim. Umar bin Khattab aja takut. Ibnu Abi Mulaika aja ya berkata, "Ma adraktu sahabiyan talatina minas sahabi illa wa hum yakhafuna minan nifaq." Ya. Aku tidak menjumpai 30 orang sahabat kecuali apa? Kecuali semua mereka takut dengan sifat nifak. Kita semua punya nifak. Ya. Kita semua punya kemunafikan. Ya. Kadang hati kita mengingkari apa yang kita ucapkan. Tapi kalau nifaknya nifak i'tiqadi, nifak terkait dengan amalan, maka itu mengeluarkan dari Islam. Mengeluarkan dari Islam, ya, seperti ucapan ya, lantunan musik lebih baik daripada suara adzan. Ini nifaknya amali apa i'tiqadi? I'tiqad, bisa mengeluarkan dia dari Islam. Ya, tusuk kundi lebih baik daripada hijab. I'tiqadi apa amali? I'tiqadi. Gak mungkin ucapan ini keluar dari keyakinan, gak mungkin, pasti dari keyakinan. Pasti dari keyakinan. Nifak amali seperti apa? Kita kalau janji sering ingkari. Dikasih amanah, kadang kita apa? Nggak amanah. Ya. Kadang kita nggak menepati janji. Kajian jam 9, datangnya barakallahu fikum. Janjinya sekian, nggak datangi janjinya misalnya. Nah, barakallahu fikum. Wah, ini rahmatullah. Semua takut dengan nifak. Sahabat aja takut. Sahabat aja takut. Ini yang perlu kita pahami. Maka apa? Al-zahir wal batin. Ya, kalau ada orang yang mengatakan Islam, iman itu cukup dengan perbuatan, nggak perlu hati, nggak perlu ucapan, nggak perlu hati, nggak perlu ucapan. Kalau seperti ini, ya, berarti seperti siapa? Pamannya Rasulullah? Abu Talib. Abu Talib, ya. Sedikit dia apa? Dengan amalan menunjukkan dia ini membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang yang membenci Nabi Muhammad, mau mencelakakan Nabi Muhammad, pamannya paling depan. Bahkan Abu Talib lebih mencintai Nabi Muhammad daripada anak kandungnya sendiri. Coba. Nah, tapi apa? Lisannya nggak mau bersyahadat. Ya, tapi amalannya paling depan dia membela Rasulullah SAW. Hatinya sampai dia katakan, demi Allah, aku tahu bahwasannya Muhammad di atas kebenaran, agama kebenaran. Sampai melantunkan syair. Hatinya membenarkan. Amalannya membenarkan. Tapi lisannya nggak mau mengucapkan syahadat.
Kenapa? Karena enggan dengan apa? Para pengikutnya. Sehingga gara-gara enggan, dia nggak mengucapkan apa? Syahadat. Ya, ada yang diantaranya cukup kita Islam itu dengan hati, nggak perlu ucapan, nggak perlu amalan. Kita kalau sudah syahadat, sudah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, hati kita seperti ini, udah kita muslim, pasti masuk surga. Boleh, kita sudah muslim, boleh zina, naudzubillah, boleh minum minuman khamr, boleh mabuk, boleh pacaran, boleh dosa apapun boleh. Kalau sudah syahadat, walaupun dalam hati, udah dijamin dah masuk surga. Nah, adapun ahlu sunnah wal jamaah, hati, lisan, perbuatan itu masuk dalam kategori iman. Ya. Kemudian rahmatullah jami'an, anwa'ul ibadah dan macam-macam ibadah. Berapa menit lagi? Aman. Lanjut. 2 menitan insyaallah. Wa anwa'ul ibadah allati amara Allah biha. Namanya baker, kalau duduk lama-lama nanti sudah gelisah, maunya ngegas lagi. Nah, wa anwa'ul ibadah allati amara Allah biha, dan jenis-jenis ibadah, macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dengannya. Seperti apa? Al-Islam, al-iman, wal ihsan. Ini termasuk dalam hadis yang disebutkan Nabi SAW. Ya, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Di sini menunjukkan apa? Jenis ibadah dari sisi tingkatan. Orang yang berislam belum tentu dia beriman. Orang yang beriman pasti dia berislam. Orang yang beriman belum tentu dia berihsan. Tapi orang yang beriman pasti dia Islam, pasti dia iman. Tapi belum tentu ihsan. Adapun orang yang ihsan, dia sudah lengkap, derajat paling tinggi. Ya, apa? Dia berislam, dia beriman. Apa definisi ihsan? Sebagaimana disebutkan ya dalam hadis ini, anta'budallah ka'annaka tarah, wa illam takun tarah fa innahu yarak. Ini udah derajat paling tinggi. Ya, kalian beribadah kepada Allah seolah-olah kalian melihat Allah. Melihat Allah bukan berarti membagaimanakan, matanya Allah seperti ini, tangan Allah seperti ini. Enggak. Seolah-olah melihat Allah. Ya. Ya. Kalau nggak mampu, rasakan seolah-olah Allah lah yang melihat kita. Ya. Jangan sampai beribadah seolah-olah apa? Mertua melihat kita. Beribadah seolah-olah bos kita melihat kita. Beribadah seolah-olah ustadz kita melihat kita. Bukan, tapi seolah kita melihat Allah atau Allah melihat kita. Nah, fa ini rahmatullah jami'an, barakallahu fikum. Fa kemudian wa minhu, wa di antaranya ad-du'a. Ya, termasuk jenis ibadah adalah ad-du'a. Ad-du'a ya, doa ya doa ya. Dan doa ini ya masuk kategori ibadah. Kalau masuk kategori ibadah, berarti boleh nggak mensekutukan Allah melalui doa ini? Nggak boleh. Makanya kalau doa itu khusus untuk Allah. Ya, sarful ibadah li ghairillah fahuwa asyirk. Memalingkan ibadah dari untuk kepada selain Allah, maka itu syirik. Ya, kita tahu doa, orang yang doa itu termasuk dicintai Allah apa enggak? Termasuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa? Maka doa termasuk ibadah. Dia diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Bahkan Allah marah kepada hambanya yang nggak mau berdoa. Ya, Allah marah kepada hambanya nggak mau berdoa. Kemudian rahmatullah, wa dalilnya diantaranya, ya, wa minhu ad-du'a, kemudian apa? Al-khauf. Kita jelaskan secara umum dulu. Ad-doa. Sekarang kita bahas doa dulu saja. Mungkin berikutnya tentang tawakal, tentang khauf, tentang roja. Mungkin di kesempatan kita hanya bahas masalah doa saja. Ya, masalah doa, sebagaimana disebutkan bahwasanya doa itu, sebagaimana disebutkan firman Allah dalam surat Al-Jin tadi, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid Allah, yaitu apa? Masjid-masjid Allah itu tempatnya ibadah. Maka apa? Janganlah berdoa dengan selain Allah dengan satu apapun. Menyekutukan Allah dengan satu apapun, nggak boleh.
Fala tad'u, artinya apa? Jangan berdoa. Jangan berdoa. Dan masajid ditafsirkan oleh para ulama dengan dua tafsir. Masajid ditafsirkan oleh para ulama dengan dua tafsir. Yang pertama, annaha mawadhi' allati buniyat liibadatillah. Yang pertama, masajid di sini adalah ya memang bangunan masjid. Bangunan masjid. Yang kedua, maksudnya masajid adalah annaha al-a'dha' allati khalaqaha liyasjuda lahu 'alaiha. Adapun maksudnya masjid yang kedua, masajid adalah organ-organ tubuh yang Allah ciptakan organ tersebut untuk sujud kepada Allah. Organ apa saja? Di antaranya wajah. Ya. Di wajah ini ada apa? Ada dahi dan hidung. Dahi dan hidung tempat sujud. Makanya kalau sholat jangan di atas kasur. Kalau sholat jangan pakai sajadah yang tebal-tebal. Ya, biar apa? Tempat sujud itu sempurna, sempurna. Nah, kemudian apa? Al-yadan, tangan. Al-yadan itu tangan. Ya, tangan. Artinya tangan ya tangan, maksudnya kaf. Nih. Bukan tangan yang dimaksudkan ujung jari sampai siku. Akhirnya seperti anjing, nggak boleh. Ya, sujud nempel telapak tangan sambil ini sampai siku nempel di tempat sujud. Ini nggak boleh. Yang betul apa? Telapak tangan jadi diangkat. Ya, diangkat. Jangan sampai nempel. Ya, jangan sampai nempel. Kemudian ar-rukbatan. Rukbatan yaitu lutut. Ya. Jangan salah baca ya. Rukbatan, rukbah, ra, qaf, ba. Itu artinya lutut. Kalau keliru qaf, rukbah pakai qaf, itu sudah artinya leher. Ya. Salah makhraj huruf sudah salah makna. Nah, kemudian wal qadaman. Qadaman kedua kaki, yaitu ujung jari jemari kaki. Juga diarahkan ke arah kiblat. Diarahkan ke arah kiblat. Dan ini jangan sampai digunakan untuk sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa memalingkan, kata muallif, barang siapa memalingkan ini semua kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Musyrik kafir. Nabi SAW memerangi orang musyrik di masa silam bukan karena syirik rububiyah. Ya, bukan karena syirik rububiyah, tapi karena syirik apa? Uluhiyah. Nabi memerangi orang di masa silam karena syirik uluhiyah. Ini yang harus kita perangi. Masalahnya zaman sekarang uluhiyah terjadi, rububiyah terjadi, asma wa sifat juga terjadi. Nasallahu. Dan kalau didakwahi justru apa? Justru malah menyerang balik. Ini nggak boleh ya, ini kesyirikan. Wah, kalau kalian mengatakan ini kesyirikan, berarti kalian menuduh kami adalah orang-orang musyrik. Mereka pakai lawazim. Ya, berarti kalian telah mengkafirkan kami. Bukan demikian. Ini peringatan dari Rasulullah. Ini namanya wujud dakwah. Kita nggak memvonis, tapi apa? Dakwah itu mengingatkan. Ya, jangan langsung memvonis. Nah, Pak ini rahimahumullah jami'an. Allah juga berfirman, ya, wa dalilu qauluhu ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, dijadikan sekutu dengan selain Allah, maka sebenarnya itu sama sekali gak ada burhan, gak ada dalilnya. Ya, gak ada dalilnya sama sekali. Dalilnya tadi apa? Kalau Allah itu mencipta, berarti Allah yang pantas untuk diibadahi. Kalau ada kuburan, ada wali, ada pohon, ada sapi, ada berhala, ya, mereka diibadahi kepada selain Allah, tanyakan dulu kepada mereka, apakah mereka mencipta? Enggak. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan semua patung-patung bikinan bapaknya, Nabi membiarkan patung yang paling besar, dikalungkan palunya Nabi Ibrahim, kapaknya Nabi Ibrahim di patung yang paling besar. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, ya, siapa yang menghancurkan patung ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Tanyakan kepada patung paling besar. Ya. Apakah patung paling besar bisa berhujjah, bisa berbicara, bisa ngomong? Kalau bisa ngomong, nah, layak untuk disembah. Patungnya diam saja, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu apa? Untuk membuka
pikiran mereka. Ini cara dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya tauhid dari para nabi. Nah, yang memurnikan tauhid, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian fa innama hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Dan sesungguhnya, ya, hisabnya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya, ya, Dia, Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menyelamatkan orang-orang kafir. Tidak akan menyelamatkan orang-orang kafir. Nah, wa inna rahmatullah jami'an. Sekali lagi, ya, Nabi SAW dan syariat ini menamakan mereka sebagai orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka berdoa kepada selain Allah. Ya. Syariat menamakan mereka orang-orang kafir di zaman Nabi. Kenapa? Karena mereka berdoa kepada selain Allah. Makanya disebutkan di sini diantaranya doa. Kita bahas yang pertama doa, termasuk jenis-jenis ibadah. Nah, dan disebutkan dalam hadis, ya. Dan kenapa mu'allif pengarang kitab ini memulai jenis ibadah dengan doa? Karena doa termasuk apa? Ya, termasuk yang paling penting. Kita sholat, ada unsur doa di dalam sholat. Nah, ketika kita terhimpit, sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan, ya, satu hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah. Ya, doa itu adalah inti dari ibadah. Ya, inti dari ibadah. Tapi hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Adapun yang benar, ya, adalah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dalam Kitabus Shalah, ya, dari An-Nu'man bin Bashir dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud, ya, dalam lafaz ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi doa mukhul ibadah, doa adalah inti dari ibadah. Ini hadisnya lemah, ya. Yang benar adalah doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau lihat, coba dilihat, ad-du'a'u huwal ibadah. Di sini juga ada kaidah usul fiqh. Ya. Ad-du'a'u huwa al-ibadah. Antum lihat, ad-du'a. Ad-du'a itu doa. Huwa apa artinya huwa? Apa artinya di sini huwa? Huwa, ad-du'a huwal ibadah. Adalah. Nah, adalah. Dan di sini termasuk apa? Huwa termasuk apa? Dalam bahasa Arab? Dhamir. Kata ganti. Kalau ada satu kata dipisah dengan dhamir, dipisah kata ganti, ya, dan di situ ada khabar, ya, maka perlu diketahui kemudian ada alif lam, ya, maka alif lam di situ menunjukkan hasr. Artinya apa? Ya, bahwasanya doa itu betul-betul ibadah. Ya, doa itu betul-betul ibadah. Dan doa dibagi menjadi dua. Doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah adalah yaitu mintanya kita atas apa-apa yang bermanfaat bagi kita, untuk didatangkan manfaat dan dijauhkan dari madarat. Ya, untuk dijauhkan dari manfaat, didatangkan manfaat, dijauhkan dari madarat. Ya, ya Allah, mudahkan urusan saya ya Allah untuk membuat proyek ini dan ini ya Allah, misalkan. Ya Allah, si fulan telah memfitnah saya ya Allah. Ya, maka bebaskan saya dari fitnah ini, misal. Doa masalah, dia minta agar dijauhkan dari fitnah, misal. Dan doa yang kedua adalah doa ibadah. Doa ibadah. Doa masalah, ya, itu nanti bisa masuk ibadah. Kalau kembalinya kepada kita apa? Berdoa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan doa ibadah dengan segala banyak yang datang dari hadis, dari Al-Qur'an. Dari hadis, dari Al-Qur'an banyak. Seperti ketika kita sedang sedih, doanya apa? Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kulla la ilaha illa ant. Ya Allah, rahmatmu aku harapkan ya Allah. Jangan biarkan diriku sekejap mata pun
untuk ditinggal, ya Allah, untuk tidak dipantau, ya Allah. Jangan sampai. Perbaikilah semua urusanku, ya Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Ini doa ibadah, ya, doa ibadah. Nah, banyak sekali doa-doa ibadah datang dari apa? Al-hadis ataupun dari Al-Quran. Kemudian Allah juga berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Dan Allah berkata, ya, Allah berkata kepada kalian, ud'uni, berdoalah kepadaku. Ini Allah yang bicara, Allah yang berfirman. Kalian berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti akan kukabulkan. Subhanallah, ini janji Allah. Allah perintah kita berdoa kepada Allah, Allah berjanji akan mengabulkannya. Coba berhala, ada yang bisa menjanjikan? Gak ada dalilnya. Tidak sama sekali, gak ada hujjah, gak ada burhan. Kuburan-kuburan wali bisa menjanjikan? Sama sekali. Ya, sama sekali. Ini kita diajarin oleh mu'allif, pengarang kitab, untuk memurnikan tauhid sebagaimana Allah ajarkan kepada kita. Jadi ilmu tauhid bukan ajaran baru. Bukan ilmu penyesatan, justru pemurnian apa? Dari segala wujud kesyirikan. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Jangan doa kepada kuburan, jangan istighosah kepada mayit. Ya, ini perintah Allah. Berdoalah kepadaku, aku akan jawab doa kalian. Mereka terjerumus dalam kesyirikan. Karena apa sebenarnya? Karena syubhat. Syubhat apa? Ini kalau kita berdoa, itu layaknya kalau kita ngirim surat, itu harus pakai perangko. Kalau surat pakai perangko, nanti baru bisa sampai. Ya, kalau nulis surat pakai alamat, ya, nanti bisa sampai. Nah, mereka juga menghayal sebagaimana haknya makhluk. Kita harus lapor kepada presiden. Ini ada penyelewengan-penyelewengan ini di kampung kita. Sehingga kita laporkan kepada presiden sebagai pemimpin kita. Untuk lapor kepada presiden, itu harus butuh ajudan, biar laporannya cepat nyampe. Lah ini haknya Allah disamakan dengan makhluk. Adapun Allah nggak perlu pakai perangko. Allah nggak perlu pakai ajudan. Allah As-Sami', Allah Al-Basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ya, Allah Al-Alim, Allah Al-Khabir, Maha mengetahui. Nggak perlu pakai perantara itu semua. Kalau Anda pakai perantara, berarti Anda telah menyamakan Allah dengan makhluk. Telah menurunkan derajat Allah disamakan dengan makhluk. Tuh. Makanya Allah bilang, ud'uni, doalah kepadaku, aku akan kabulkan. Allah nggak bilang, doa kepadaku melalui wali, melalui kuburan. Enggak. Coba. Ini tegasnya mu'allif rahimahullah ta'ala. Maka juga dalam hadis yang lainnya, ya, riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dihasankan Syalbani, ini yang terakhir, ya. Coba Allah berkata, ya Allah, Nabi bersabda, malam yad'ullah, dalam riwayat malam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, barang siapa tidak berdoa kepada Allah, Allah akan marah kepada dia. Bisa difahami nggak apa maknanya? Artinya kita kalau minta, disuruh minta sama Allah. Kalau kita nggak minta sama Allah, Allah akan marah sama kita. Di sini termasuk anjuran apa? Untuk kita banyak ngemis, banyak minta, banyak berdoa kepada Allah. Namanya berdoa itu ada adabnya. Angkat tangan, sebutkan nama-nama Allah. Kalau Anda minta rezeki, Anda minta rezeki di awalnya berapa? Ya Razzaq, rezeki. Ya, kalau antum minta, misalkan minta yang lainnya sesuai apa? Misalkan minta kesembuhan, ya Syafi. Ya, pakai nama yang cocok. Antum minta ampun, ya Ghaffar, ighfirli. Ya. Nah, demikian seterusnya, pakai adab. Dan sebelum minta, rendahkan diri kita, sebutkan dosa-dosa kita. Nah, itu jangan subhanallah minta, ujuk-ujuk minta, ya Allah, mudahkan aku ya Allah untuk upgrade motorku ya Allah. Ya, habis upgrade motor sebutkan mereknya kayak ini ya Allah, ukuran bannya gini ya Allah, pernya ada 2 ya Allah. Nanti kalau bisa, ini didetail lagi, sudah minta didetail, ini bukan adab. Ya, bukan adab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai apa? Pakai ada engine cardnya, ada macam-macam, betul-betul. Yang mau jumlah gitu.
Ya Allah, aku ingin akhwat yang hidungnya mancung, kulitnya putih, rambutnya semampai sampai pinggul ya Allah. Ya Allah, tingginya kalau bisa 170. Ya Allah, betul-betul. Ini bukan apa sama Allah Subhanahu wa taala. Rahimahumullah jami'an. Ya, minta banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta. Allah akan suka, tambah senang, dan Allah enggak marah pada dia. Justru Allah enggak marah kalau kita hanya minta. Lain kalau antum minta, Cak, aku ada kebutuhan nih, Cak. Butuh mengutang 10 juta nih. Insya Allah kan, Anda mau ini ada yang perlu diservis motornya. Oh, siap-siap. Habis itu 1 bulan kemudian, Cak, kayaknya mau pinjam 10 juta lagi. Alfon yang kemarin belum kebayar, Cak. Ini ingin lagi. Kedua kali, siap-siap. Kedua kali, Cak, aku butuh pinjaman, Cak. Untuk apa? Untuk mahar, Cak. Nah, subhanallah, ketiga kalinya Allah, dia akan bilang, aduh ini kebiasaan nih, 3 kali gak dibayar utang sebelumnya, ya, sekarang mau minta nambah lagi. Enggak lah. Nah, coba kalau minta sama Allah, Allah akan semakin senang ketika kita banyak minta. Kalau kita minta sama manusia, ini kebiasaan buruk nih, minta tolong terus, minta dibinjemin terus, minta bantuan terus, ya. Tapi kalau kita minta sama Allah, justru itu ibadah. Minta sama manusia, jadi kita hina di hadapan manusia. Nah, ini rahmatullah jaminan yang bisa kita sampaikan. Ya, pertemuan berikutnya kita akan bahas jenis ibadah berikutnya, al-khawf, takut, ya raja, ya dan seterusnya. Insyaallah itu bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Anak ada pertanyaan. Oh, betul. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih utama doa kita saat sujud atau sebelum salam atau sambil mengangkat tangan, kan ini dua kondisi berbeda. Nah, Bisa aja pertanyaannya. barakallahu fiik. Kalau antum doa tapi dalam keadaan sebaik-baik tempat antara sholat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sholat adalah ketika sujud. Karena apa? Itu tempat yang paling dekat kita dengan Allah adalah betul kita melakukan. Antum lihat adab ketika sholat, ketika antum dalam keadaan berdiri rukuk, apa yang antum baca? Ketika rukuk apa yang dibaca? Subhana Rabbiyal Azim. Artinya apa? Maksudnya Allah yang Maha Agung. Ketika mau berdiri apa yang dibaca? Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Nah, pujian pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian berikutnya ketika i'tidal apa yang dibaca? Rabbana lakal hamd. Apa artinya? Ya. Hanya kepada-Nya lah pujian. Nah, yang antum melakukan 3 hal ini, kata Imam Ahmad, itu adalah adab antum sebelum sujud. Berarti apa? Antum sudah sebutkan mensucikan Allah, mengagungkan Allah, mengangkat Allah, memuji Allah. Setelah antum sujud, itu adab. Makanya ketika sujud, antum melakukan ini tadi, yang tadi. Maka ketika sujud akan menjadi apa? Tempat yang mustajab bagi Allah. Tak mengapa antum sujud pakai bahasa Indonesia, tapi nggak perlu sampai bikin was-was tetangga antum. Ya Rabb, aku punya masalah rumah tangga, ya Rabb. Selesaikan urusanku ya. Hanya dengar ini cerita curhat di sujud. Nah, nggak saya bikin was-was. Cukup antum sendiri yang dengar. Sebagaimana kami tanyakan kepada guru kami, ya Syekh Abdullah bin Umar Al-Qarai. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian ketika antum antara adzan dan iqamah, angkat. Ya, itu waktu mustajab, enggak ada hijab antara dan Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan antum. Doa. Angkat tinggi-tinggi. Bukan begini, dikumpulkan. Juga bukan begini. Kumpulkan. Menunjukkan Allah itu di atas. Kalau Allah ada di mana-mana, doanya nanti gini. Allah di atas, kemudian tangan diangkat. Ya. Nah, kemudian ketika hujan turun, jangan dimakan. Hujan turun itu doa. Doa sama Allah. Ya. Setelah Allahumma salli dan nafi'an juga doa. Kita apa ketika hujan turun?
mustajab. Ketika akhir-akhir Jumat, antum berdoa, ya. Ketika di sepertiga malam, mustajab, yang Allah menjemik. Barang siapa minta ampun, pasti ku ampuni. Barang siapa berdoa, pasti ku kabulkan, ya. Barang siapa yang mohon minta sesuatu, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika antum didolimi, doa juga. Hati-hati nih yang suka pakai motor, ya. Motor besar, subhanallah, itu memang jadi apa? Mulfit bin nabar. Jadi pandangan mata orang. Padahal motor besar sama motor hampir nggak ada bedanya. Tapi karena hasad orang, udah sorotannya dan matanya udah jelek, ya. Sudah image-nya udah jelek. Padahal ini motor-motor biker-biker soleh ini, ya. Ada orang mau nyebrang, dia berhentikan semua, ya. Ada subhanallah, di antaranya ada orang yang di pinggir, ya, membutuhkan pertolongan, ya, dia berhenti minggir, ngasih infak sedekah, ya. Semua kebiasaan Ustaz Zuban Belajar juga demikian, ya. Sambil bikin konten, ada orang bawa bapak waktu itu kita perjalanan Mojokerto sama ke Jakarta sama kecap waktu itu, ya. Waktu itu ada orang yang bapak-bapak usia 70 tahun jualan, ya. Subhanallah. Ini juga saatnya kesempatan, dan konten dibikin bukan untuk pamer, tapi ini loh, ayo hidupkan infak dan sedekah ini, ya. Kalau ada orang dikit-dikit konten, mau infak konten, ya kita orang nggak tahu orang kontennya syirik apa enggak, ria apa enggak, sumah apa enggak. Kalau dia ngontak apa, ayo, ternyata masih banyak medan-medan dakwah, amalan kebaikan yang belum kita datengin, ya. Dakwah melalui apa, pelosok-pelosok, ya. Dakwah, masya Allah, mencari tempat-tempat apa, untuk mereka menjemput hidayah dengan cara apa? Kita menjemput bola, bukan menunggu bola. Nah, setelah orang dapat hidayah, mereka harus ke pondok-pondok, ke ustaz-ustaz yang lain. Kenapa nikmat yang seperti ini dipungkiri? Ya, kenapa nikmat yang seperti ini jadi apa? Diciburi. Nah, tapi tidak di orang yang kalau berbuat baik pasti cibirannya banyak. Jadi apa? Kalau mengikuti cibiran orang dan jalan-jalan, biarkan anjing menonggol, kakinya tetap berlalu, ya. Tapi yang mencibir, karena membilang anjing, ya. Nah, barakallahu fikum, tetap lanjut, ya. Dakwah apa? Tauhid PDN itu penting. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid ini sampai kematian menjemput antum semua. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Cukup, Ustaz. Ada pertanyaan? Dari Ibu ada pertanyaan? Cukup. Nah, kalau cukup kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Jangan lupa, alhamdulillah, ya. Semoga Allah berikan kita ahli tauhid. Allah murni dalam segala wujud peribadatan kita. Semoga Allah berikan petunjuk kepada para pemimpin kita. Semoga Allah hentikan orang-orang yang punya makar di negeri ini. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan ini mengucapkan la ilaha illallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.